Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Setelah kebajikan, Rahayu, Rahayu. Kami dari kelompok 6, mata kuliah Sosiolinguistik, akan mempresentasikan progres artikel kami dengan berjudul Bahasa, Ideologi, dan Identitas Sosial dalam Komentar TikTok, Studi Kasus Pernyataan Prabowo tentang MBG. Adapun anggota kelompok kami sebagai berikut. Saya Risa Sridewi dengan 3 digit NIM terakhir 004. Saya Hilda Malia Ahmad dengan 3 digit NIM terakhir 023. Saya Anissa Salsabila Apriliana dengan 3 digit NIM terakhir 031. Saya Muhammad David Agung Mustafa dengan 3 digit NIM terakhir 035. Saya Nur Aliza Nufida dengan 3 digit NIM terakhir 040. Next. Baik, adapun latar belakang penelitian kami bermula dari transformasi TikTok menjadi ruang diskursi politik, bukan hanya hiburan tetapi medium penyebaran informasi, pembentukan opini publik, dan konstruksi identitas sosial. Ketika kebijakan program makan bergizi gratis atau bisa disebut dengan MBG yang dikaitkan dengan pernyataan Prabowo mengemuka. Kolom komentar memperlihatkan reaksi beragam yang melukiskan polarisasi ideologis. Perspektif sosiolinguistik melihatkan komentar-komentar ini sebagai praktik wacana yang memuat dimensi bahasa, ideologi, dan relasi kuasa. Kesenjangan penelitian khusus pada konstruksi ideologi dan identitas sosial dalam komentar TikTok terhadap kebijakan publik menjadi landasan penting bagi studi ini. Next akan dilanjutkan oleh rekan saya Aziza, dipersilakan. Baik, selanjutnya terdapat rumusan masalah dan fokus kajian. Yang pertama yaitu konstruksi bahasa. Bagaimana pengguna TikTok membentuk respons linguistik terhadap pernyataan Prabowo mengenai program makan bergizi gratis atau MBG. Fokus kajian ini meliputi analisis pilihan diksi, gaya bahasa, serta strategi retoris yang digunakan dalam komentar, termasuk penggunaan bahasa nonformal seperti slang dan emoticon sebagai ciri komunikasi digital. Lalu yang kedua yaitu struktur ideologi. Apa saja ideologi yang tercermin dalam komentar pengguna TikTok berdasarkan analisis wacana kritis. Kajian ini menyoroti bentuk legitimasi, kritik, serta praktik hegemoni yang muncul dalam komentar sehingga dapat mengungkap posisi ideologis yang melatar belakangi wacana tersebut. Lalu yang ketiga yaitu identitas sosial, yaitu bagaimana identitas sosial dibentuk dan dikomunikasikan oleh kelompok pro dan kontra dalam wacana digital. Fokus ini melihat bagaimana pengguna menampilkan identitasnya melalui bahasa, argumentasi, dan pelabelan, serta bagaimana identitas tersebut dinegosiasikan dalam interaksi komentar. Secara keseluruhan, penelitian ini menghubungkan 3 level analisis, yaitu teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural, untuk memahami bagaimana komentar TikTok mencerminkan sekaligus membentuk opini publik dan identitas sosial. Lanjut. Lalu selanjutnya yaitu kerangka teori. Yang pertama yaitu analisis wacana kritis dari Norman Fairclough. Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis hubungan antara bahasa dan kekuasaan melalui 3 dimensi. Yang pertama yaitu teks, teks meliputi diksi, struktur, dan kohesi. Lalu yang kedua, praktik wacana yaitu produksi, distribusi, serta konsumsi. Dan yang ketiga yaitu praktik sosiokultural, meliputi konteks sosial politik. Melalui model ini, komentar dipahami sebagai bagian dari praktik sosial. Lalu yang kedua terdapat sosiolinguistik. Sosiolinguistik memandang bahasa sebagai praktik sosial. Variasi bahasa dalam komentar mencerminkan posisi sosial, afiliasi kelompok, serta sikap pengguna. Sehingga bahasa berfungsi sebagai alat komunikasi sekaligus penanda identitas. Lalu yang ketiga yaitu konsep ideologi dan identitas digital. Analisis bagaimana ideologi direpresentasikan melalui pilihan leksikal, figur retoris, metafora, dan praktik interaksi daring. Identitas terbentuk melalui klaim afiliasi, labelasi, dan performativitas komentar.
Ketiga pendekatan ini digunakan secara terpadu untuk menganalisis hubungan antara bahasa, ideologi, dan identitas sosial dalam wacana digital, sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap fenomena komentar di TikTok. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu masuk ke metode penelitian. Nah, pada bagian ini kami menggunakan pendekatan kualitatif. Jadi pendekatan ini kami pilih karena kami ingin memahami fenomena bahasa secara mendalam. Kemudian, metode yang kami gunakan adalah descriptive analysis. Artinya, kami tidak hanya mendeskripsikan data berupa komentar, tetapi juga menganalisisnya secara kritis untuk menemukan pola-pola tertentu, baik dari segi bahasa maupun makna yang tersembunyi di baliknya. Dalam proses analisis kami menggunakan model dari Fireclock, yaitu model 3 dimensi yang mencakup analisis teks, praktik wacana, dan praktik sosiokultural. Kemudian untuk sumber data, kami mengambil komentar dari video TikTok pada akun inilah.com yang membahas pernyataan Prabowo terkait program ini bertujuan agar analisis lebih seimbang dan mampu mempresentasikan dua sisi wacana yang berbeda. Nah, dalam proses pengumpulan data, kami menggunakan teknik dokumentasi, yaitu dengan cara mengunduh, mencatat, dan mentranskripsikan komentar-komentar tersebut. Untuk menjaga keabsahan data, kami menerapkan triangulasi baik triangulasi sumber maupun teori. Selain itu, kami juga melakukan diskusi antar peneliti untuk meminimalisasi subjektivitas dalam penafsiran data. Nah, dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian kami itu tidak hanya deskriptif, tetapi juga memiliki kedalaman analisis yang kuat. Selanjutnya yaitu prosedur analisis data. Nah, pada bagian ini kami menjelaskan langkah-langkah sistematis yang dilakukan dalam menganalisis data. Langkah pertama yaitu transkripsi dan klasifikasi data. Jadi pada tahap ini kami mengumpulkan komentar dari TikTok, kemudian membersihkannya dari unsur-unsur yang tidak relevan. Kemudian langkah kedua yaitu analisis teks. Di sini kami mulai mengkaji aspek kebahasaan secara lebih mendalam, seperti pilihan kata atau diksi, kemudian struktur kalimat, kohesi dan koherensi, serta gaya bahasa. Kemudian langkah ketiga yaitu analisis praktik wacana. Nah, pada tahap ini kami tidak hanya melihat teksnya saja, tetapi juga bagaimana teks itu diproduksi, didistribusikan, dan dikonsumsi. Misalnya siapa yang membuat komentar, bagaimana komentar tersebut bisa viral, dan lain-lainnya. Kemudian langkah keempat yaitu adalah analisis praktik sosiokultural. Ini adalah tahap yang lebih luas, jadi di mana kami mengaitkan hasil analisis dengan konteks sosial. Misalnya bagaimana situasi politik, opini publik, dan kondisi masyarakat yang memengaruhi munculnya komentar-komentar tersebut. Nah, setiap analisis ini dilengkapi dengan catatan peneliti serta dilakukan cross-check antar anggota. Hal ini bertujuan untuk menjaga konsistensi dan mengurangi bias dalam interpretasi data. Selanjutnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, selanjutnya ada temuan sementara yaitu pola bahasa dan juga polarisasi, di mana terdapat dua kelompok. Yang pertama yaitu kelompok pro dan kelompok kedua adalah kelompok kontra. Kelompok pro ya memiliki bahasa yang dominan yaitu yang mendukung, lalu legitimatif dan juga optimis. Strategi yang digunakan yaitu afirmasi kebijakan, penegasan kepercayaan terhadap aktor politik, dan juga penggunaan idiom positif dan emotif. Untuk ciri linguistiknya yaitu klausa deklaratif positif, bentuk apresiatif dan juga abreviasi seperti kata mantap atau setuju. Untuk kelompok kontra, bahasa yang dominan yaitu kritik, sindiran, dan skeptisisme. Strategi yang digunakan yaitu ironisasi, pertanyaan retoris, dan juga metafora yang merendahkan. Untuk ciri linguistik yang digunakan yaitu penggunaan tanda baca yang berlebihan, kapitalisasi untuk menegaskan sarkasme, dan juga selang kritis. Jadi dari temuan ini terlihat bahwa konflik di ruang digital itu bukan hanya konflik opini, tetapi juga konflik gaya bahasa yang merepresentasikan ideologi masing-masing dari setiap kelompoknya. Selanjutnya yaitu temuan sementara terdapat ideologi dan identitas sosial. Analisis awal
selanjutnya yaitu mengidentifikasi rangkaian ideologi yang tersirat, seperti ideologi pro dari pemerintah yang menekankan pada legitimasi, stabilitas, dan kesejahteraan kolektif, muncul dalam klaim moral dan dukungan afektif. Selanjutnya ada ideologi kritis yang menyoroti efektivitas kebijakan, transparansi, dan skeptisisme terhadap niat aktor publik, dan juga manifestasi melalui kritik rasional dan sarkasme. Untuk pembentukannya ada dua, yaitu pembentukan identitas pro dan juga pembentukan identitas kontra. Untuk pembentukan identitas pro, terdapat loyalis dari warga yang mengutamakan kestabilan dan juga sering menampilkan kesetiaan politis sebagai nilai normal sosial. Selanjutnya ada pembentukan identitas kontra, di mana warga ini menjadi kritis, skeptis terhadap kebijakan, menggunakan wacana rasional dan ironi untuk memisahkan diri dari legitimasi resmi. Jadi, uraian identitas dan ideologi ini saling meneguhkan melalui praktik linguistik yang khas di platform TikTok. Dengan demikian, praktik linguistik di media sosial ini tidak hanya mencerminkan realitas sosial, tetapi juga secara aktif membentuk cara individu melihat diri mereka dan kelompok lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada kendala metodologis dan solusi. Yang pertama, kendala 1, bahasa tidak baku dan ambiguitas. Dengan masalah, komentar TikTok didominasi oleh bahasa porgem, akronim, ekstrem, dan tipografi yang tidak beraturan, sehingga berisiko menimbulkan misinterpretasi pada level mikrolinguistik. Solusinya, analisis konteks lintas komentar dan rekaman video menandai variasi register dan kategori linguistik. Selain itu juga, tim menerapkan analisis konteks lintas platform. Kami tidak hanya membedah teks secara mandiri, tetapi menghubungkannya dengan transkripsi audio, video, dan kategori register linguistik yang relevan untuk menangkap esensi pesan yang sebenarnya. Kendala kedua, konteks tidak lengkap. Dengan masalah, sifat komentar yang singkat seringkali menghilangkan koherensi situasional sehingga sulit menentukan posisi ideologis pengguna secara utuh. Solusi, triangulasi dengan kata lain komentar lanjutan, metadata video, profil akun untuk memperkaya konteks interpretasi. Selain juga, melalui triangulasi data multidimensional, kami menarik data pendukung dari interaksi balasan atau thread atau metadata video hingga pola aktivitas profil akun untuk memperkaya kedalaman interpretasi sosial kultural. Dan yang terakhir, kendala 3, subjektivitas peneliti. Dalam analisis wacana kritis, pandangan politik personal peneliti dapat menginterferensi objektivitas, klasifikasi pro dan kontra. Dengan solusi, penggunaan triangulasi teori, peer differing, dan Ruby coding terstandarisasi antar peneliti. Selain itu juga, kami meminimalisir subjektivitas dengan peer differing dan penggunaan Ruby coding terstandarisasi. Setiap temuan di cross-check antara anggota kelompok untuk menjamin konsistensi interpretasi berdasarkan teori Fairclough. Jadi kesimpulan PPT dari materi kami, kesimpulannya penelitian ini menunjukkan bahwa kolom komentar di TikTok bukan sekadar ruang interaksi biasa, melainkan arena diskursif yang merefleksikan konstruksi bahasa, ideologi, dan identitas sosial secara kompleks. Melalui pendekatan analisis wacana kritis, ditemukan bahwa perbedaan pilihan diksi, gaya bahasa, serta strategi teoritis antara kelompok pro dan kontra terhadap pernyataan Prabowo tentang program MBG berfungsi sebagai penanda ideologi sekaligus alat pembentuk identitas sosial. Kelompok pro cenderung menggunakan bahasa afirmatif dan legitimatif yang menegaskan dukungan terhadap pemerintah, sementara kelompok kontra menampilkan bahasa kritis, sarkastis, dan skeptis sebagai bentuk resistensi.
Dengan demikian, bahasa dalam komentar digital tidak hanya mencerminkan opini, tetapi juga menjadi medium reproduksi kekuasaan, ideologi, dan posisi sosial dalam masyarakat digital. Baik, selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, berikut paparan yang sudah kami jabarkan terkait progres penelitian artikel kami dengan judul Bahasa Ideologi dan Identitas Sosial dalam Komentar TikTok, studi kasus pernyataan Prabowo tentang MBG. Untuk rencana tahap selanjutnya, kami akan implementasikan langsung kami kirim ke jurnal terkait. Terima kasih dari kelompok 6, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.